61802339 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Taha-Syuting Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Adapun dosen pengampunya itu Bapak Z. Haryanto. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan serta jelaskan aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ini. Adapun aspek pengelolaan lingkungan hidup itu dan perlindungan ekosistem itu dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun yang pertama itu perencanaan. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi-potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua itu yang kedua itu pemanfaatan. Unsur-unsur lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dapat kita sebut sebagai sumber daya alam, atau dengan kata lain bahwa sumber daya alam ini merupakan semua tata lingkungan biofisik yang potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini merupakan unsur lingkungan hidup. Dengan demikian, apa yang ada di lingkungan sekitar kita merupakan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan dari alam yang terbentuk secara alamiah. Secara umum ada beberapa manfaat unsur lingkungan bagi manusia. Yang pertama itu ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Yang kedua itu adanya unsur udara atau oksigen, sangat bermanfaat untuk bernapas manusia maupun hewan. Yang ketiga itu air, karena air ini merupakan kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air, mustahil akan terdapat bentuk-bentuk kehidupan di bumi ini. Adapun aspek yang ketiga itu pengendalian. Yang dimaksud dengan pengendalian ini di sini lebih sempit dari yang di atas. Pengendalian di sini memasukkan manusia sebagai pemegang kendali pertama dan perlu dikerucutkan lagi menjadi pemerintah yang memegang kendali atas bumi, air, tanah, dan udara Indonesia. Di sini manusia itu menjadi komando dan dalam penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup. Adapun tujuan pokok Badan Pengendalian Lingkungan ini, yang pertama itu menanggulangi kasus pencemaran, yang kedua mengawasi bahan berbahaya dan beracun, yang ketiga itu melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat dengan ANDAL. Dan yang terakhir itu mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Itu tujuan pokok Badan Pengendalian Lingkungan. Adapun yang selanjutnya itu pemeliharaan. Ada pemeliharaan di sini itu merupakan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan, perubahan, dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Adapun cara menjaga lingkungan alam ini, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya, terus hindari tebang liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanah di sekitarnya, terus tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, dan selanjutnya itu menanam kembali hutan yang telah gundul, terus melakukan tebang pilih. Dan yang terakhir itu mencari ikan dengan cara tradisional. Itu cara menjaga lingkungan alam kita agar lebih baik, agar tidak rusak. Adapun yang selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan lingkungan hidup ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh aparat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan.
Pengawasan lingkungan hidup ini juga merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana dalam pasal tersebut menteri atau gubernur, bupati atau wali kota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan jabatan fungsional. Terus ada yang selanjutnya itu penegakan hukum. Penegakan hukum ini merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Penegakan hukum ini juga merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual. Melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan, perdata, dan pidana. Instrumen penegakan hukum ini, hukum lingkungan, itu adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat yang pertama itu sanksi administrasi, menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan, menyelesaikan sengketa lingkungan di pengadilan, penegakan hukum pidana, dan yang terakhir itu penegakan hukum administrasi lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaannya itu tentang laut Indonesia merupakan surganya sampah. Setelah menyimaknya di konteks tersebut dianalisa dengan menjelaskan baik dalam perspektif pengelolaan lingkungan hidup maupun dalam konteks penegakan hukumnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 ini. Pencemaran laut itu merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi saat ini dan seringkali disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia. Pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah laut dan banyak orang yang menggantungkan hidup dari laut, sangatlah perlu menjaga laut dari berbagai pencemaran agar sumber daya laut tetap lestari. Di Indonesia terdapat satu peraturan yang khusus mengatur tentang pengendalian, pencemaran, dan perusakan laut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Keberadaan peraturan pemerintah ini ditetapkan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dengan pengesahan Konvensi PBB tentang hukum laut dan undang-undang lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan. Dasar hukum di Indonesia telah memiliki regulasi untuk mengatasi pencemaran laut yang diakibatkan oleh sistem dan peralatan yang ada di kapal serta membuang atau pembakaran limbah atau bahan berbahaya lainnya di laut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 2010 tentang alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut, ini adalah salah satu permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah untuk menjelaskan dan memahamkan agar timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya laut. Solusi dengan meletakkan kurikulum kemaritiman untuk pendidikan dasar hingga menengah adalah salah satu bentuk pemahaman bagi generasi muda untuk menjaga sumber-sumber daya laut dan pesisir laut dengan cara yang baik
dan akan memunculkan kecintaan terhadap laut. Selama ini kita itu tidak sadar ada dua profesi telah turut hilang, yakni nelayan dan pedagang ikan. Tingkat pencemaran di beberapa wilayah perairan Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang tidak terkendali, serta laju sedimentasi yang masuk ke perairan juga terus meningkat. Usaha kelautan dan perikanan ini adalah kegiatan berbasis sumber daya alam. Kerusakan lingkungan perairan akan menjadi malapetaka baik saat ini maupun masa depan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan perairan ini merupakan program yang sangat strategis. Penyebab pencemaran laut dan kerusakan ekosistem perairan laut Indonesia pada umumnya diakibatkan karena pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali dengan cara ilegal, seperti penangkapan ikan di daerah terumbu karang dengan menggunakan bahan beracun dan bahan peledak. Pembuangan limbah pabrik ke sungai dan laut. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal. Aktivitas wisata yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Reklamasi pantai dan penambangan pasir laut. Serta penembangan bakau untuk bahan baku kertas, arang dan bangunan, serta konversi lahan pesisir yang dibuka untuk pertambangan, pertanian atau perkebunan, industri dan permukiman. Pencurian benda berharga, muatan kapal tenggelam dan kekayaan laut lainnya. Dan yang terakhir itu pembuangan sampah dari aktivitas hulu yang muaranya ke laut. Dalam perspektif hukum lingkungan dapat disimpulkan bahwa setiap negara-negara di bumi ini harus agar bisa mencegah, mengurangi, dan pengendalian pencemaran laut yang disebabkan oleh berbagai sumber perlindungan hukum lingkungan laut dan upaya mencegah, yakni pembuatan peraturan untuk mengantisipasi pencemaran sampah plastik dari daratan ke kapal. Selain itu, upaya langsung bersihkan sampah plastik di daerah laut yang tercemar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Adapun pertanyaannya itu contoh kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di tempat saya, serta analisis dalam perspektif hukum lingkungan. Adapun di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang tersebut. Contoh kerusakan lingkungan di Kabupaten Merangin ini sekarang ini terjadi akibat eksploitasi hutan secara besar-besaran atau perembahan hutan untuk perkebunan, serta eksplorasi lahan dan hutan oleh penambangan emas tanpa izin. Dan contohnya lagi itu pembuangan sampah sembarangan. Adapun hukum tentang penambangan hutan secara liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ketentuan perundangan ini merupakan ketentuan khusus dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dengan adanya ketetapan hukum ini, penetapan hukum tentang penebangan hutan secara ilegal, maka dari itu penerapan hukum tentang pembangunan harus lebih ditegakkan lagi. Kegiatan penembangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, yang paling lama 15 tahun. Serta pidana denda paling sedikit 1.500.000.000 rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana penembangan emas secara liar di Kabupaten PD. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penembangan emas yang dilakukan secara liar. Hambatan penegakan hukum dalam melakukan tindak pidana penembangan emas yang dilakukan secara liar, hambatan penegakan hukum dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku penembangan emas secara liar, dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana penembangan emas secara liar. Penegakan hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penembangan emas secara liar ialah adanya oknum yang membikini para pelaku tindak pidana penembangan emas secara liar. Kemudian kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan kritis ekonomi sebagai masyarakat yang membuat masyarakat melakukan penambangan emas secara liar. Terus lemahnya koordinasi dan kerjasama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penambangan emas secara liar. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dan penanggulangan tindak pidana penambangan emas secara liar ialah meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektivitas hukum. Meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Disarankan kepada semua pihak, baik dari pihak kepolisian atau instansi terkait lainnya, untuk lebih sering melakukan razia terhadap penambangan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana penambangan secara liar, serta meningkatkan koordinasi antar instansi seperti melakukan pertemuan secara berkala guna membahas permasalahan yang menyangkut penanganan penegakan hukum terhadap penambangan emas secara liar. Adapun dampak positif dari hal tersebut itu yang pertama itu menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Yang kedua itu perindustrian menghasilkan aneka barang dibutuhkan oleh masyarakat. Perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk, mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri, dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Adapun dampak negatifnya itu limbah industri akan menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara. Asap-asap pabrik menimbulkan polusi udara. Akibat dari pencemaran banyak menimbulkan kematian bagi binatang-binatang, manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan dalam alam, dan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.